Tuhan Yesus berkati sahabat Ampetra dimanapun kita berada. Shalom. Shalom sahabat Alpetra Ministry dimanapun Anda berada. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga tetap menjaga kesehatan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bisa bersama-sama bertemu ya, walaupun dalam jarak yang jauh. Saya sama Om jauh, terus penonton juga entah ada di mana nih yang sedang nonton. Tapi tetap ya, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom buat semuanya. Salam juga Om. Shalom semuanya. Ya Om. Om, kita hari ini mau bahas nih Om tentang sebenarnya apa sih yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, katanya Om. Kenapa kok Tuhan Yesus dibilang raja atas segala raja? Apakah berarti raja atas segala raja di dunia ini gitu Om? Segala bangsa nanti rajanya cuma Tuhan Yesus atau bagaimana Om? Yesus Kristus berdaulat atas segala sesuatu, baik di surga maupun di atas bumi. Ya, kalau di surga itu semua harus sesuai dengan kehendak Allah. Maksudnya semuanya memuliakan Allah. Tetapi kalau di sini itu kan sekarang ini belum memasuki kerajaan 1000 tahun, juga belum memasuki kekekalan. Jadi kalau sekarang ini manusia masih diberikan kebebasan. Manusia masih diberikan kebebasan untuk juga akan mau melakukan dosa kalau takut sama Tuhan, tapi tidak ada yang bisa menggunakan rencana Allah yang kekal. Itu hanya bedanya. Kalau sekarang diberikan kebebasan sebebas-bebasnya, meskipun tetap di dalam kendali Tuhan Yesus, tapi nanti di dalam kerajaan 1000 tahun itu lebih lagi Tuhan Yesus lebih banyak mengendalikan keadaan dunia ini, baik sosial, politik, ekonomi dalam kerajaan 1000 tahun. Tapi Tuhan Yesus menjadi raja nanti yang mutlak itu kalau sudah kalau sudah sudah kiamat gitu ya. Artinya tuh nanti hidup bersama-sama. Jadi manusia yang sudah diselamatkan diangkat ya, bukan hanya di dalam kerajaan 1000 tahun, tapi maksudnya di dalam kekekalan itu dalam dunia baru nanti. Gitu. Jadi nanti sesudah Tuhan Yesus Kristus mendirikan kerajaan 1000 tahun di dunia ini, sesudah itu baru terjadi kiamat, ya. Dan nanti Tuhan Allah menciptakan langit baru dan bumi baru. Ini banyak manusia termasuk umat Kristen tidak begitu jelas. Jadi seolah-olah sekarang ini menantikan kiamat, bukan. Nanti Tuhan Yesus datang kembali itu untuk mendirikan tahun itu yang percaya tentang kerajaan 1000 tahun. Sebab di antara umat Kristen dan para teolog Kristen pun tidak semua menerima Tuhan itu mendirikan dan 1000 tahun di dunia ini. Gitu. Jadi tafsirannya itu kerajaan 1000 tahun 10 kali 10 kali 10. Jadi kesempurnaan. Tapi bagi orang Kristen Injili ya, itu mempercayai ya, Injil itu juga semuanya mempercayai bahwa nanti Tuhan Yesus akan menjadi raja, mendirikan kerajaan 1000 tahun itu di dunia ini, gitu, sebelum kiamat. Tapi sebagian itu yang domba-domba itu izinkan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun dan dikasih kesempatan lagi, itu membuktikan apakah mereka itu betul-betul taat atau tidak. Dan ternyata di dalam kerajaan 1000 tahun itu, selama Tuhan Yesus yang memerintah, itu semuanya karena takut, semua taat. Gitu. Termasuk
termasuk macan yang belum diselamatkan. Tapi kemudian nanti kalau kerajaan 1000 tahun sudah berakhir, ternyata manusia memberontak, gitu. Tentu saja orang yang sudah diselamatkan tidak ikut memberontak. Jadi itu akan membuktikan nyata bahwa manusia yang belum lahir baru itu sifatnya memang pemberontak terhadap Tuhan Allah. Hanya di dalam kerajaan 1000 tahun itu karena takut kepada Yesus sebagai Raja dunia ini, jadi mereka menahan-nahan. Tapi begitu kerajaan 1000 tahun itu berakhir, manusia dikasih kebebasan, wah di situ akan diperlihatkan lagi pemberontakan manusia yang terakhir. Waduh, mengerikan juga ya. Jadi manusia itu betul-betul kalau tidak lahir baru, tidak ada takut sama Tuhan, meskipun di dalam agamanya diajarkan, oh kita harus takut kepada Allah, gitu. Tetapi itu, ya ada yang banyak yang munafik gitu ya, ada yang sungguh-sungguh. Tapi di dalam kerajaan 1000 tahun itu semuanya takut kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, gitu. Kerajaan 1000 tahun itu akan memperhatikan sesama manusia seperti itu oleh Tuhan, gitu. Ternyata banyak yang hanya pura-pura, hanya takut saja karena Tuhan Yesus akan menjadi Raja di dalam dunia ini, gitu, selama 1000 tahun. Nah, tetapi di kalangan orang Kristen pun sebagian nggak percaya tentang ada yang nggak percaya juga Yesus menjadi Raja di dunia ini. Iya. Jadi mereka pikir itu kerajaan 1000 tahun itu kan 10 kali 10 kali 10. Jadi Tuhan Yesus itu jadi seolah ya di dalam kesempurnaan pemerintah, tetapi tetap masih manusia itu masih bisa berbuat dosa, gitu. Ya, baru kemudian di akhir kerajaan 1000 tahun itu jadi ya Tuhan Yesus memisahkan kan manusia itu domba-domba dan kambing-kambing, gitu. Ada domba sama kambing kan. Itu masih belum pengadilan akhir. Belum pengadilan akhir. Gitu. Jadi ada bertahap gitu. Itu banyak orang bisa yang nggak begitu memandang. Tetapi nggak apa. Sekarang ini mereka hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah mengalami kelahiran baru, belajar taat, bertumbuh secara wajar, gitu ya. Nah, baru nanti Tuhan Yesus datang, yaitu baru dipisahkan antara domba-domba dan kambing-kambing itu. Ya Om, ini tadi Om kan bilang banyak yang salah pemahaman ya Om tentang kerajaan ini Om, bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Raja. Nah, kesalahpahaman ini itu kenapa ya Om? Apa salah penafsiran atau gimana Om? Ya, tentu saja itu karena penafsiran yang berbeda. Ya. Jadi orang-orang Injil yang betul-betul Injili menafsirkan kerajaan 1000 tahun itu benar-benar Tuhan Yesus akan menjadi Raja segala raja di bumi selama 1000 tahun. Tetapi sebagian orang itu ada Kristen juga yang tidak percaya. Di sisi lain Om, ada nggak ya Om secara tertulis gitu atau secara secara bukti bahwa Tuhan Yesus itu menyatakan bahwa nanti dia rajanya itu Tuhan Yesus gitu? Ada 1000 tahun itu ya Tuhan Yesus menjadi Raja gitu ya. Hanya ditulisnya kerajaan 1000 tahun di dalam kitab Yo ya. Tapi di dalam Injil Matius itu dijelaskan tentang adanya pemisahan domba-domba dan kambing-kambing itu. Jadi meskipun Tuhan menjadi Raja selama 1000 tahun dunia ini, tetapi ada sebagian orang karena takut saja, mereka itu seolah-olah menjadi baik, seolah-olah taat, padahal hatinya tidak, gitu. Tapi orang-orang Kristen yang sudah lahir baru itu dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, gitu. Dalam berapa segi itu menginginkan Tuhan Yesus di dalam raja, dia raja yang baik. Tapi kan namanya manusia tidak sempurna. Untuk membuktikan juga itu ada satu pembuktian memang bisa
gitu, apa raja yang sempurna itu, tapi ya bukan manusia biasa, tetapi itu Tuhan Yesus Kristus itu yang menjadi manusia juga. Itu Om, jadi nanti tuh di kerajaan 1000 tahun ya, pas Tuhan jadi raja itu, berarti ada sistem pemerintahannya gitu ya Om ya? Ada sistem pemerintahannya juga berarti ya? Ya, jadi di antara umat Kristen itu ada yang tidak percaya bahwa Tuhan datang untuk mendirikan kerajaan yang disebut kerajaan 1000 tahun itu. Iya. Tetapi bagi umat Kristen Protestan Injili ada cukup banyak yang mempercayai bahwa nanti Tuhan akan datang menjadi raja di bumi ini untuk 1000 tahun, begitu. Ya. Itu bentuk pemerintahannya itu gimana Om? Apanya? Bentuk pemerintahannya. Bentuk pemerintahannya Tuhan Yesus kan raja di atas segala raja. Ya. Tetapi yang dunia ini kan sekarang kan lebih banyak republik gitu. Ya, Nah, ya itu. tetapi ya republik itu kan ada presidennya itu ya seperti raja juga. Tapi Tuhan Yesus itu nanti meskipun sebutannya raja di atas segala raja, tapi itu dalam apa faktanya raja segala raja dan raja segala presiden gitu. Iya Om. Itu apa ya? Jadi saya mikir gitu. Oh Tuhan itu datang sebagai raja. Berarti ada pemerintahannya. Berarti nanti kalau Tuhan raja ada panglimanya, ada patihnya gitu. Ada prajuritnya. Kan katanya kita ini prajurit Kristus gitu kan Om. Iya. Apakah seperti itu atau nggak seperti itu gitu kan? Yang kita tahu Om, kalau di perjanjian lama, perjanjian baru, kerajaan itu kan bentuknya seperti itu ya. Sekarang juga kan kerajaan-kerajaan itu bentuknya seperti itu. Ya itu satu pertanyaan yang bagus ya. Jadi nanti kalau Tuhan Yesus Kristus datang kembali sebagai raja dan menjadi raja di atas segala raja ini, tentu saja itu keadaan kerajaan dan republik-republik masih seperti ini, hanya mereka tunduk pada Tuhan Kristus begitu. Jadi tunduk kepada Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja, yang kenyataannya dia raja di atas segala pidana juga. Begitu. Iya Om. Iya, maksudnya gini Om, ini kan kalau lihat dari 2 Timotius 2 ya Om, ayat 12 gitu. Kan itu kata Timotius kan kita pun akan ikut memerintah gitu Om. Makanya saya nanya pemerintahannya itu kayak apa gitu. Apa orang percaya itu jadi pejabat-pejabatnya gitu. Aduh. Betul. Jadi itu ada fase. Jadi dalam kerajaan 1000 tahun itu orang-orang percaya yang setia juga nanti akan dikasih bagian di dalam pemerintahan ya selama kerajaan 1000 tahun itu. Karena tetap saja itu apa namanya ya meskipun saya tidak tahu persisnya masih kalau di dalam kerajaan surga masih ada seperti pemerintahan raja-raja, tapi di dalam kerajaan surga yang abadi, nah itu tidak banyak keterangan, hanya bahwa kita ikut memerintah gitu. Ikut memerintahnya bagaimana kita tidak jelas karena tidak banyak keterangan gitu. Nah iya itu Om, karena nggak ada informasi yang apa ya, secara literatur, secara literasi gitu, atau secara itu nggak ada. Mungkin ini kerajaannya jadi orang berpikir ini kerajaan rohani atau betul-betul kerajaan dunia gitu Om. Kalau dari doa kan datanglah kerajaanmu, berarti ini kerajaannya beneran kerajaan atau gimana? Ya, jadi kalau di dalam kerajaan 1000 tahun kan masih di dunia, jadi Tuhan Yesus adalah raja segala raja dan ada raja bawahan gitu ya. Tetapi itu jadi semuanya sempurna nanti kalau sudah itu di dalam kerajaan kekal itu. Jadi masih ada raja-raja bawahan gitu. Oh, jadi iya. iya.
Itu ya pemikiran apa ya Om? Saya pemikiran yang inilah pingin tahu aja gitu, dan juga apa ya jadinya ya. Boleh nggak sih Om mikir kayak gitu ya Om? Ya, kita harus membatasi diri sejauh yang dikatakan di dalam Alkitab saja. Di teologi Kristen, termasuk kerajaan Allah ini juga harus dibatasi dengan firman Allah saja. Jadi kalau ada kata-kata saya misalnya melebihi firman Allah, nah itu harus dihapus saja. Enggak lah, maksudnya ya saya juga pemikirannya kadang itu Om, makanya tadi juga sempet Alfa bilang, apakah ini karena terjemahannya, apa karena nggak ada literasi ya Om, sehingga konsepnya jadi salah gitu. Karena ada orang yang mengartikan, buktinya salah itu kan ada orang yang mengartikan dengan salah itu, ada aliran yang menyatakan dirinya sebagai raja gitu. Maksud saya Tuhan Yesus itu kan raja, nah saya ini pemerintahnya katanya. Lalu dia menyatakan diri di dunia ini sekarang gitu sebagai apa ya, perwakilan pemerintahan, duta besar dari surga gitu. Kalau sekarang sih nggak bisa, karena masih ada pemerintahnya ini, dan Tuhan Yesus memerintahnya di dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Meski Tuhan Yesus Kristus itu berdaulat atas alam semesta, juga atas pemerintah di dunia ini, Tuhan Yesus tetap berdaulat. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang melampaui itu ya, melampaui apa itu ketentuan yang sudah ya. Jadi ada kebebasan diberikan kepada manusia, tapi tetap under control, jangan di bawah kontrol Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Nah kalau sekarang ini ya lebih banyak kebebasan lah, tetapi di dalam kerajaan 1000 tahun nanti kalau Tuhan Yesus sudah datang, kan sebelumnya kan dipisahkan dulu tuh. Jadi udah ini apa bisa dipahami lah Om. Kalau rajanya di atas segala raja itu kan Tuhan Yesus ya Om. Juga dia kan memisahkan kambing sama domba nih Om. Tapi juga sekaligus jadi hakim ya Om. Ya betul. Jadi itulah Tuhan Yesus memakai perumpamaan yang sesuai pada zaman itu. Yang sesuai dengan pada zaman itu, bahwa Tuhan itu sekaligus raja sekaligus hakim ya. Jadi tidak dipisahkan secara trias politika untuk zaman sekarang. Itu kalau mau pakai trias kan orang zaman itu tidak mengerti gitu. Jadi Tuhan itu sekaligus sebagai hakim juga. Tapi di dalam kerajaan 1000 tahun nanti itu tidak lagi memakai ukuran manusia, semua memakai ukuran Tuhan Yesus sendiri gitu. Nah ini Om, selanjutnya kan kalau kita lihat di Yesaya kan udah disebutkan ya bahwa Raja Damai itu kan yang nubuatan tentang Tuhan Yesus itu salah satunya disebutkan sebagai Raja Damai. Nah nanti ketika Tuhan Yesus menjadi Raja di atas raja itu, dia tuh mendamaikan. Ada terjadi yang tidak suasana tidak damai gitu Om, terus dia mendamaikan gitu atau gimana Om? Ya, jadi kalau Tuhan ini ada segala raja di dalam kerajaan 1000 tahun ini, kecuali kalau presiden dan raja-raja itu membangkang gitu ya, perang melawan. Kan ada yang kalau gitu ini Tuhan itu Dajjal gitu ya. Jadi ada tuh, jadi Tuhan itu raja segala raja tapi dianggap Dajjal. Iya. Itu mah lucu juga ya Om. Masa apa istilahnya, hal yang baik dan yang buruk bisa bersatu gitu. Kan nggak mungkin ya. Ya jadi itu tuh gini, masalahnya cukup teologis juga mereka. Karena katanya tidak mungkin yang namanya Tuhan itu dalam rupa manusia. Kan mereka hanya menerima Yesus hanya sebagai nabi dan rasul. Iya Om. Gitu. Di manusia lah. Lalu menjadi raja itu bagaimana? Gitu kan. Jadi mereka itu tidak bisa menerima
Tuhan Yesus sebagai raja. Allah ada Tuhan juga gitu, dan mereka mau kalau Roh Kudus kan hanya semacam apa namanya malaikat Brila atau gimana gitu. Iya. Jadi mereka tidak jelas tentang Roh Kudus itu. Iya. Gitu. Jadi banyak kebingungan kalau Tuhan Yesus datang kembali menjadi raja segala raja. Jadi kebanyakan hanya karena takut jadi taat gitu. Oh iya Om ya. 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 Nah Om, ini kan tadi kan kita membicarakan terus dari sisi rajanya ya Om ya, sosok rajanya. Lalu bagaimana dengan kitanya Om? Hidup bagaimanakah keadaan kita saat masa Tuhan Yesus jadi raja itu, dalam masa kerajaan 1000 tahun itu? Bagaimanakah kehidupan kita Om sebagai ini manusia lah seluruhnya gitu, terutama orang percaya? Ya, itu pertanyaan yang baik. Tapi itu ada janji Tuhan Yesus juga. Nanti kamu akan duduk bersama-sama dengan aku dalam kerajaan Bapakku untuk memerintah. Jadi nanti akan diangkat juga dalam kerajaan 1000 tahun itu orang-orang yang sudah lahir baru di perjanjian baru, dan ada nabi-nabi atau orang-orang yang lahir baru juga di perjanjian lama gitu ya, tapi tidak banyak. Ya, tapi ya nabi-nabinya adalah gitu ya. Gitu. Jadi ada sebagian umat Kristen, Protestan juga bisa menerima bahwa Tuhan Yesus nanti akan menjadi raja di dunia ini, memerintah gitu selama 1000 tahun gitu. Tapi sebagian umat Kristen dari orang Protestan, Injili percaya nanti itu akan mendirikan kerajaan 1000 tahun ya di dunia ini. Karena orang tuh sekarang resah Om, takut gitu. Adalah yang takut, yang resah. Kalau berarti betul ini terjadi kan kerajaan 1000 tahun, raja di atas segala raja itu adalah betul-betul Tuhan Yesus, banyak orang yang resah, terutama yang nggak percaya ya orang gitu, yang ragu gitu, percaya atau nggak percaya gitu. Tapi kalau orang Kristen yang percaya mungkin bersyukur ya Om, ya raja kita sudah datang gitu. Nah, saya jelaskan sedikit. Kalau orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus datang akan menjadi raja, ya mereka tuh tidak akan bisa menerima. Mereka hanya datang, nanti Tuhan Yesus akan datang kedua kali itu bukan sebagai raja segala raja, tapi akan menyempurnakan agama-agama, terutama menyempurnakan agama yang akhir katanya. Itu jadi hanya orang Kristen yang mengharapkan Tuhan Yesus datang sebagai raja itu ya untuk apa namanya raja segala raja, dan akan memberikan kesempatan kepada segala bangsa untuk mempercayai Injil itu, untuk menerima Yesus sebagai juru selamat gitu. Jadi sudut pandang raja di atas segala raja itu secara teologis atau secara alkitabiah sebetulnya jadi gimana ya Om? Beda dengan sudut pandangnya manusia kan Om gitu. Kalau istilah Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja yang banyak dipahami ya, itu ya Tuhan Yesus menjadi raja segala raja aja gitu. Termasuk juga ada sebagian orang Kristen itu ya Tuhan Yesus menjadi raja segala raja, ya sudah, nanti dia datang kembali ke dunia ini, dia akan menjadi raja segala raja. Itu nanti diantara orang Kristen yang lahir baru itu kan di dunia. Kalau di dunia kan masih memerlukan. Bukan cerita kerajaan kayak dunia kan berarti kan? Atau yang udah lalu-lalu tentang cerita kerajaan, beda kan gitu Om? Ini. Ada segala raja. Jadi yang tidak mengenal Tuhan Yesus, ya mereka itu hanya karena takut lah. Gitu. Karena takut dihukum sama raja ya Om? Karena raja segala raja. Iya Om. Nggak ada deckingnya dong Om. Yang kenal sama raja nggak ada ininya, backupnya gitu, karena Tuhan Yesus raja segala Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja ya. Oke Om. Selama 1000 tahun itu dikasih kesempatan, tapi
Tapi ternyata banyak manusia itu taatnya karena takut. Jadi tidak memahami kelahiran baru. Hanya takutlah kepada raja segala raja, ya yang namanya Yesus itu. Lalu mereka berusaha, tapi kebanyakan hidup dalam kemunafikan, ya karena takut gitu. Jadi ada sebagian sih yang mau percaya sungguh-sungguh, tapi tidak banyak. Yang mengalami keselamatan juga sama seperti orang-orang Kristen sebelumnya, begitu. Nah, jadi di dalam kerajaan 1000 tahun itu Tuhan Yesus betul-betul memberikan kesempatan kepada segala manusia untuk mengenal Injil, untuk mempelajari Alkitab. Tetapi yang namanya manusia itu tetap saja di dalam hatinya ada pemberontakan. Dan kalau lahir baru harus bertumbuh. Jadi sekarang dikasih kebebasan, terserah kamu mau percaya Yesus sebagai juru selamat atau Tuhan, atau hanya terima sebagai Nabi Isa saja, terserah. Gitu. Yang lahir baru enggak, dan bertumbuh atau enggak, gitu. Termasuk Kristennya. Kalau Kristennya hanya ikut-ikutan dan tidak mengalami lahir baru, jadi sama dengan orang kafir. Iya. Iya, harus dilihat juga ya Om dari aplikasi imannya itu ya Om, dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau sudah lahir baru aja udah diselamatkan, gitu. Hanya nanti duganya tidak tinggi, gitu. Yang seperti anak-anak ya. Ya. Baik Sobat Alpetra, bukannya kita tidak kangen ya, atau kita tidak mau berlama-lama. Sampai sini dulu perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini, dan kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih Om atas penjelasannya, dan semoga ini menambah wawasan buat kita semua. Baik Sahabat Alpetra, sampai jumpa. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Memberkati semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom. Halo sahabat Alpetra, terima kasih ya sudah like, subscribe, dan membagikan. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. GBU TYM. Dadah.